Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini adalah tentang huruf hijaiyah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disimak materi berikut ini. Bagi seorang muslim, pasti tidak akan asing lagi dengan kitab suci Al-Quran. Kitab yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 bulan suci Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Al-Quran juga merupakan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu, seperti kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan sampai sekarang tidak satu pun bisa merubah isinya selain menerjemahkannya ke dalam bahasa masing-masing daerah. Bagi seorang muslim, membaca Al-Quran harus memakai tajwid yang tepat. Nah, tajwid adalah ilmu untuk mempelajari hukum-hukum dalam membaca setiap huruf dalam bacaan Al-Quran. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardhu ain. Ingat-ingat, hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid adalah fardhu ain. Artinya, ini adalah kewajiban setiap individu. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam kitab Fathul Manan li Tashih Al-Fadh Al-Quran yang ditulis oleh Kiai Maftuh Bastul Miri, bahwasanya di dalam isinya pada yang juz awal halaman 12 itu disebutkan ibadah membaca kalamullah itu tashihu qiraatil huruf, mensahih atau membenarkan huruf-huruf dan semua bacaan menggunakan tajwid, bukan membaca cepat sampai hurufnya hilang dan tidak mendapatkan hak-haknya atau dibuat main-main. Semua itu tidak diperbolehkan, karena menggunakan tajwid hukumnya fardhu ain berdasarkan nas Quran, hadis, dan ijma'il ummah. Hal ini juga dikemukakan dalam kitab Jazariyah. Membaca tajwid hukumnya wajib juga terdapat dalam kitab Matan Al-Jazariyah karangan Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau biasa kita sebut dengan Imam Ibnul Jazari. Di dalamnya beliau menyampaikan dalam berupa nazuman. Nazumannya seperti berikut ini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Artinya, dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, maka ia berdosa. Bait berikutnya artinya, karena bersama dengan tajwid, Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya, serta bersama dengan tajwid pula, Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita. Nah, untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar, maka terlebih dahulu harus mengetahui tentang huruf hijaiyah beserta makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, kira-kira apa ya huruf hijaiyah itu? Nah, huruf hijaiyah itu tergabung
antara dua lafaz yaitu al-hurufu dan al-hijaiyah. Al-hurufu adalah bentuk jamak dari lafaz al-harfu yang berarti bagian terkecil dari lafaz yang tidak dapat membentuk makna tersendiri kecuali harus dirangkai dengan huruf lain. Sedangkan hijaiyah atau al-hijaiyah berasal dari kata haja, yahju, hijaan yang berarti ejaan. Maksud dari ejaan di sini adalah ejaan Arab sebagai bahasa asli Al-Quran. Karena itu, yang dimaksud huruf hijaiyah adalah huruf yang ejaan bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Quran. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya disiplin ilmu lain yang menggunakan huruf hijaiyah, misalnya hadis dan kitab-kitab berbahasa Arab umumnya. Nah, huruf hijaiyah itu kira-kira ada berapa ya? Baik, kita bahas bersama. Jadi huruf hijaiyah itu totalnya adalah 29 huruf. Hal ini sesuai di dalam kitab Matan Ibnul Jazari. Di dalamnya disebutkan dalam satu bait nadhom yang berbunyi Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Artinya, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 tempat untuk 29 huruf berdasarkan pendapat yang terpilih dari para ulama ahli qiraah. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi huruf hijaiyah itu totalnya ada 29 huruf yang keluar dari 17 tempat makharijul huruf. Nah, untuk nanti apa makharijul huruf kita bahas selanjutnya. Sekarang kita fokus membahas kira-kira 29 huruf hijaiyah itu apa saja. Huruf hijaiyah yang pertama adalah alif. Nah, bentuk hurufnya diibaratkan seperti tongkat tegak. Nah, itu adalah alif. Yang kedua adalah ba. Diibaratkan seperti huruf U, ya, seperti huruf U tapi tidak penuh seperti U. Kemudian di bawahnya ada titik satu di bawah. Yang ketiga adalah ta. Hampir sama dengan ba, tapi bedanya adalah kalau ta ini titiknya 2 dan berada di atas. Yang keempat adalah sa. Sa ini juga hampir sama dengan ba dan ta, bedanya titiknya ada 3 dan berada di atas. Jadi antara ba, ta, sa hampir sama, yang membedakan adalah titiknya. Yang kelima adalah jim. Jim, jadi bentuknya kurang lebih seperti Z tapi juga jauh ya kalau sama dengan Z. Jadi intinya kalau jim itu titiknya berada di tengah. Kemudian yang keenam adalah H. Kalau H ini berbeda dengan jim. Kalau jim titiknya di tengah, kalau H tidak ada titiknya. Yang ketujuh adalah Kha. Kalau Kha ini titiknya di atas. Jadi jangan sampai kebalik antara jim, H, dan Kha. Yang kedelapan adalah dal. Yang kesembilan adalah zal. Bedanya, kalau dal tidak ada titik, kalau zal itu ada titik. Dan nomor 10 adalah ro. Ro. Kemudian yang nomor 11 adalah za. Dibedakan, ro tidak ada titiknya dan za itu ada titiknya. Huruf hijaiyah yang nomor 12 adalah sin.
Jadi kalau sin ini dia memiliki 2 gigi, kemudian badannya di bawahnya, di sampingnya. Yang ke-13 adalah shin. Kalau shin ini hampir sama dengan sin, tapi kalau shin memiliki 3 titik di atas. Huruf hijaiyah yang ke-14 adalah shad. Jadi kalau shad itu memiliki lingkaran, hampir seperti lingkaran, kemudian memiliki tubuh di bawahnya seperti huruf U dan tidak memiliki titik. Yang ke-15 adalah dot. Dot ini hampir sama dengan shad, tapi kalau dot itu memiliki titik berada di atas. Kalau huruf hijaiyah berikutnya nomor 16 adalah to. To itu diibaratkan seperti pentol yang memiliki sunduk. Ya, jadi ada pentol yang diletakkan di bawah, kemudian ada sunduknya. Itu adalah to. Kemudian nomor 17 adalah dha. Hampir sama dengan to, tapi dia memiliki titik 1 dan berada di atas. Huruf hijaiyah yang nomor 18 adalah ain. Seperti angka 3 tapi kebalik. Jadi adalah ain. Yang ke-19 adalah ghain. Hampir sama dengan ain, tapi dia memiliki titik. Huruf hijaiyah berikutnya adalah fa. Jadi fa ini memiliki lingkaran kecil, kemudian ada buntut yang ke samping. Dia memiliki titik 1. Kemudian nomor 21, huruf hijaiyah ke-21 adalah qaf. Qaf hampir sama dengan fa, tapi titiknya ada 2. Nomor 22, huruf hijaiyah ke-22 adalah kaf. Jadi jangan sampai kebalik antara qaf dengan kaf. Kalau kaf itu seperti pancing. Nah, di dalam pancing itu ada kail kecilnya, diibaratkan seperti itu. Kalau nomor 23 itu adalah lam. Lam itu hampir sama dengan kaf, tapi kalau lam itu benar-benar seperti kail pancing. Nomor 24 huruf hijaiyahnya adalah mim. Nomor 25 huruf hijaiyahnya adalah nun. Jadi nun ini titiknya 1 di atas, jangan sampai kebalik dengan ba titik 1 di bawah. Kalau nun titik 1 di atas. Huruf hijaiyah yang nomor 26 adalah wawu. Huruf hijaiyah nomor 27 adalah ha. Yang ke-28 adalah hamzah. Jadi hamzah itu huruf hijaiyah sendiri. Jadi antara hamzah dengan alif itu berbeda. Kalau hamzah itu menerima syakal atau menerima harokat, tapi kalau alif itu tidak menerima. Jadi beda antara hamzah dengan alif. Yang terakhir nomor 29 adalah ya. Jadi ya itu memiliki titik 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.